Fathimah. Ada rahasia terdalam di hati Ali yang tak dikisahkannya pada siapapun. Fathimah, karib kecilnya, putri tersayang dari sang nabi yang adalah sepupunya itu, sungguh memesonanya. Kesantunannya, ibadahnya, kecekatan kerjanya, parasnya. Sebelum kita lanjutkan kisah ini, ada baiknya Anda bantu share channel kami dengan menekan subscriber, like, dan komen. Semoga menjadi amal jariah untuk Anda semua. Pada suatu hari ketika ayahnya pulang dengan luka memercik darah dan kepala yang dilumur isi perut unta, ia bersihkan hati-hati, ia seka dengan penuh cinta, ia bakar perca, ia tempelkan ke luka untuk menghentikan darah ayahnya. Semuanya dilakukan dengan mata gerimis dan hati menangis. Muhammad ibnu Abdullah sang terpercaya tak layak diperlakukan demikian oleh kaumnya, maka gadis cilik itu bangkit. Gagah ia berjalan menuju Ka'bah. Di sana, para pemuka Quraisy yang semula saling tertawa membanggakan tindakannya pada sang Nabi, tiba-tiba dicekam diam. Fathimah menghardik mereka, dan seolah waktu berhenti, tak memberi mulut-mulut jalang itu kesempatan untuk menimpali. Mengagumkan! Ali tak tahu apakah rasa itu bisa disebut cinta. Tapi, ia memang tersentak ketika suatu hari mendengar kabar yang mengejutkan. Fathimah dilamar seorang lelaki yang paling akrab dan paling dekat kedudukannya dengan sang Nabi. Lelaki yang membela Islam dengan harta dan jiwa sejak awal-awal risalah. Lelaki yang iman dan akhlaknya tak diragukan. Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu, Allah menguji kurupanya. Begitu batin Ali. Ia merasa diuji karena merasa apalah ia dibanding Abu Bakar. Kedudukan di sisi Nabi, Abu Bakar lebih utama, mungkin justru karena ia bukan kerabat dekat Nabi seperti Ali. Pembelaannya pada Allah dan Rasulnya tak tertandingi. Lihatlah bagaimana Abu Bakar menjadi kawan perjalanan Nabi dalam hijrah sementara Ali bertugas menggantikan beliau untuk menanti maut di ranjangnya. Lihatlah juga bagaimana Abu Bakar berdakwah. Lihatlah berapa banyak tokoh bangsawan dan saudagar Makkah yang masuk Islam karena sentuhan Abu Bakar. Utsman, Abdurrahman ibn Auf, Thalhah, Zubair, Sa'ad ibn Abi Waqqash, Mus'ab. Ini yang tak mungkin dilakukan kanak-kanak kurang pergaulan seperti Ali. Lihatlah berapa banyak budak muslim yang dibebaskan dan para fakir yang dibela Abu Bakar. Bilal, Khabbab, keluarga Yasir, Abdullah ibnu Mas'ud. Dan siapa budak yang dibebaskan Ali? Dari sisi finansial, Abu Bakar sang saudagar, insya Allah lebih bisa membahagiakan Fathimah. Ali hanya pemuda miskin dari keluarga miskin. Inilah persaudaraan dan cinta, gumam Ali. Aku mengutamakan Abu Bakar atas diriku. Aku mengutamakan kebahagiaan Fathimah atas cintaku. Cinta tak pernah meminta untuk menanti. Ia mengambil kesempatan atau mempersilakan. Ia adalah keberanian atau pengorbanan. Beberapa waktu berlalu, ternyata Allah menumbuhkan kembali tunas harap di hatinya yang sempat layu. Lamaran Abu Bakar ditolak, dan Ali terus menjaga semangatnya untuk mempersiapkan diri. Ujian itu rupanya belum berakhir. Setelah Abu Bakar mundur, datanglah melamar Fathimah, seorang laki-laki lain yang gagah dan perkasa. Seorang lelaki yang sejak masuk Islamnya membuat kaum muslimin berani tegak mengangkat muka. Seorang laki-laki yang membuat syaitan berlari takut dan musuh-musuh Allah bertekuk lutut. Umar ibn al-Khattab, ya Al-Faruq, sang pemisah kebenaran dan kebatilan itu juga datang melamar Fathimah. Umar memang masuk Islam belakangan, sekitar 3 tahun setelah Ali dan Abu Bakar. Tapi siapa yang menyangsikan ketulusannya? Siapa yang menyangsikan kecerdasannya untuk mengejar pemahaman? Siapa yang menyangsikan semua pembelaan dahsyat yang hanya Umar dan Hamzah yang mampu memberikannya pada kaum muslimin? Dan lebih dari itu, Ali mendengar sendiri betapa seringnya Nabi berkata, "Aku datang bersama Abu Bakar dan Umar, aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar, aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar." Betapa tinggi kedudukannya di sisi Rasul, di sisi ayah Fathimah. Lalu coba bandingkan bagaimana dia berhijrah dan bagaimana Umar melakukannya.
Ali menyusul sang Nabi dengan sembunyi-sembunyi dalam kejaran musuh yang frustasi karena tak menemukan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ia hanya berani berjalan di kelam malam. Selebihnya, di siang hari dia mencari bayang-bayang gundukan bukit pasir, menanti dan bersembunyi. Umar telah berangkat sebelumnya. Ia tawaf 7 kali, lalu naik ke atas Ka'bah. "Wahai Quraisy," katanya, "hari ini putra Al-Khattab akan berhijrah. Barang siapa yang ingin istrinya menjanda, anaknya menjadi yatim, atau ibunya berkabung tanpa henti, silakan hadang Umar di balik bukit ini." Umar adalah lelaki pemberani. Ali sekali lagi sadar, dinilai dari semua segi dalam pandangan orang banyak, dia pemuda yang belum siap menikah, apalagi menikahi Fathimah binti Rasulillah. Tidak, Umar jauh lebih layak, dan Ali ridha. Cinta tak pernah meminta untuk menanti, ia mengambil kesempatan. Itulah keberanian atau mempersilahkan, yang ini pengorbanan. Maka Ali bingung ketika kabar itu meruya. Lamaran Umar juga ditolak. Menantu macam apa kiranya yang dikehendaki Nabi? Yang seperti Utsman sang miliarderkah yang telah menikahi Ruqayyah binti Rasulillah? Yang seperti Abul Ash ibn Rabi'kah, saudagar Quraisy itu, suami Zainab binti Rasulillah? Dua menantu Rasulullah itu sungguh membuatnya hilang kepercayaan diri. Di antara muhajirin hanya Abdurrahman ibn Auf yang setara dengan mereka. Atau justru Nabi ingin mengambil menantu dari Ansyar untuk mengeratkan kekerabatan dengan mereka? Sa'ad ibn Mu'adzkah, sang pemimpin Aus yang tampan dan elegan itu? Atau Sa'ad ibn Ubaidah, pemimpin Khazraj yang lincah penuh semangat itu? Mengapa bukan engkau yang mencoba kawan? Kalimat teman-teman Ansyarnya itu membangunkan lamunan. Mengapa engkau tak mencoba melamar Fathimah? Aku punya firasat, engkaulah yang ditunggu-tunggu baginda Nabi. Aku, tanyanya tak yakin. Ya, engkau wahai saudaraku. Aku hanya pemuda miskin. Apa yang bisa kuandalkan? Kami di belakangmu kawan. Semoga Allah menolongmu. Ali pun menghadap sang Nabi. Maka dengan memberanikan diri, disampaikannya keinginannya untuk menikahi Fathimah. Ya, menikahi. Ia tahu, secara ekonomi tak ada yang menjanjikan pada dirinya. Hanya ada 1 set baju besi di sana ditambah persediaan tepung kasar untuk makannya. Tapi meminta waktu 2 atau 3 tahun untuk bersiap-siap, itu memalukan. Meminta Fathimah menantikannya di batas waktu hingga ia siap, itu sangat kekanakan. Usianya telah berkepala 2 sekarang. Engkau pemuda sejati wahai Ali. Begitu nuraninya mengingatkan. Pemuda yang siap bertanggung jawab atas cintanya. Pemuda yang siap memikul resiko atas pilihan-pilihannya. Pemuda yang yakin bahwa Allah Maha Kaya. Lamarannya berjawab, "Ahlan wa sahlan." Kata itu meluncur tenang bersama senyum sang Nabi, dan ia pun bingung. Apa maksudnya? Ucapan selamat datang itu sulit untuk bisa dikatakan sebagai isyarat penerimaan atau penolakan. Mungkin Nabi pun bingung untuk menjawab. Mungkin tidak sekarang, tapi ia siap ditolak. Itu resiko, dan kejelasan jauh lebih ringan daripada menanggung beban tanya yang tak kunjung berjawab. Apalagi menyimpannya dalam hati sebagai bahtera tanpa pelabuhan. Itu menyakitkan. Bagaimana jawab Nabi kawan? Bagaimana lamaranmu? Entahlah. Apa maksudmu? Menurut kalian apakah ahlan wa sahlan berarti sebuah jawaban? Dasar tolol, kata mereka. Maaf kawan, maksud kami 1 saja sudah cukup dan kau mendapatkan 2. Ahlan saja sudah berarti ya, sahlan juga, dan kau mendapatkan ahlan wa sahlan kawan. Dua-duanya berarti ya. Dan Ali pun menikahi Fatimah dengan menggadaikan baju besinya. Dengan rumah yang semula ingin disumbangkan ke kawan-kawannya, tapi Nabi berkira Sagaria membayar cicilannya. Itu hutang. Dengan keberanian untuk mengorbankan cintanya bagi Abu Bakar, Umar, dan Fatimah. Dengan keberanian untuk menikah. Sekarang, bukan janji-janji dan nanti-nanti. Ali adalah gentleman sejati. Tidak heran kalau pemuda Arab memiliki yel, la fatan illa aliyan. Tak ada pemuda kecuali Ali.
Inilah jalan cinta para pejuang, jalan yang mempertemukan cinta dan semua perasaan dengan tanggung jawab. Dan di sini, cinta tak pernah meminta untuk menanti, seperti Ali. Ia mempersilakan atau mengambil kesempatan. Yang pertama adalah pengorbanan, yang kedua adalah keberanian. Dan ternyata tak kurang juga yang dilakukan oleh putri sang nabi. Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa suatu hari setelah mereka menikah, Fatimah berkata kepada Ali, "Maafkan aku, karena sebelum menikah denganmu, aku pernah satu kali jatuh cinta pada seorang pemuda." Ali terkejut dan berkata, "Kalau begitu mengapa engkau mau menikah denganku? Dan siapakah pemuda itu?" Sambil tersenyum Fatimah berkata, "Ya, karena pemuda itu adalah dirimu." Ini merupakan sisi romantis dari hubungan mereka berdua. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan aku untuk menikahkan Fatimah putri Khadijah dengan Ali bin Abi Thalib, maka saksikanlah sesungguhnya aku telah menikahkannya dengan mas kawin 400 fiddah dalam nilai perak, dan Ali ridha menerima mahar tersebut." Kemudian Rasulullah SAW mendoakan keduanya, "Semoga Allah mengumpulkan kesempurnaan kalian berdua, membahagiakan kesungguhan kalian berdua, memberkahi kalian berdua, dan mengeluarkan dari kalian berdua kebajikan yang banyak." Kitab Ar-Riyadh An-Nadrah 2, 183 bab 4. Semoga bermanfaat. Amin.